Arema FC sanggup menahan seri PSM meski mereka hanya bermain dengan 10 orang sejak menit keempat setelah Jayus Haryono diganjar kartu merah oleh wasit akibat tackle kerasnya terhadap Sutanto Tan. Usai laga, Almeida mengatakan para pemain Singoedan telah bermain sangat baik. Dia juga puas dengan performa anak asuhnya yang tampil disiplin dalam menghadapi setiap serangan PSM. Bahkan, Arema FC berhasil mencetak gol terlebih dahulu saat kalah jumlah pemain dari PSM dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, menyebutkan organisasi permainan yang rapi menjadi salah satu resep keberhasilan tim asuhannya mengimbangi PSM Makassar dalam pertandingan pekan pertama Liga 1 2021 di Stadion Pakansari Bogor hari Minggu 5 September 2021. Nah, kali ini RCB FM Channel bersama jurnalis dari ongisnadi.net akan mencoba menganalisa hasil pertandingan Arema menghadapi PSM Makassar. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih kepada RCB FM yang sudah berkenan menampung penilaian kami dari pertandingan pertama Arema FC di kompetisi Liga 1 musim 2021 melawan PSM Makassar. Seperti kita ketahui, pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Bagi saya, malam ini tim Arema patut diacungi 2 jempol. Tentu karena mereka bermain 10 orang sejak menit 4 setelah Jayus Haryono di kartu merah oleh wasit. Tidak mudah 87 menit bermain 10 orang menahan gempuran, bahkan bukan menahan gempuran saja tapi secara keseluruhan menahan intensitas serangan dari PSM Makassar. Ini luar biasa. Mari kita ngomong sejak menit pertama. Arema tampil dengan formasi bagi saya yang cukup menyerang. Mereka memakai 4 penyerang sekaligus. Ada Dedi Setiawan, kemudian Carlos Fortes, Feby Eka, dan Yudo di lini depan. Yudo di kanan, Feby di kiri. Menariknya di menit awal ini Dedi dipasang sebagai striker tengah, sementara Carlos Fortes yang justru lebih sering turun ke bawah untuk menjemput bola. Ini menarik. Kemudian di tengah mengandalkan Jayus dan Hanif, dan belakang ada Rizky, Rensi, Bagas, dan Alfarizi, dan kiper baru Adilson Maringa. Dari beberapa serangan sebelum kartu merah itu terlihat bahwa tim ini secara menyerang sudah cukup kompak. Bagaimana mereka bergerak, satu pemain cari ruang kosong. Mereka sudah cukup tahu bagaimana pergerakan satu pemain ke pemain yang lain. Kredit untuk Coach Eduardo untuk hal ini. Tapi kemudian masalahnya ketika menit keempat Jayus harus kartu merah, semua berubah. Tapi bagi saya, mungkin kalau saya menjadi pelatih, saya akan langsung mengganti salah satu striker di depan 4 orang itu dengan pemain tengah atau stopper gitu kan, karena Sergio Silva masih ada di bench. Tapi ternyata Eduardo tidak melakukan itu. Ini luar biasa gitu kan. Dia bisa saja gambling karena tidak mengganti pemain sejak kartu merah itu, atau memang dia berniat ingin tetap melakukan pressing, dan hasilnya luar biasa. Babak pertama, mungkin hanya beberapa menit setelah kartu merah itu permainan Arema agak sedikit bingung. Wajar karena Hanif harus sendirian di lini tengah. Dan ketika main 10 orang itu, Yudo ditarik ke belakang di tengah, kemudian Dedi ke kanan, dan Fortes didorong lebih ke depan. Ada beberapa rotasi formasi yang kemudian dilakukan. Beberapa menit mungkin masih bingung, tapi setelahnya terkendali gitu kan. Wajar ketika 10 pemain Arema hanya mengandalkan counter attack, hanya mengandalkan serangan balik, fast break yang cepat, dan hasilnya terbukti di gol pertama. Di Yudo yang cukup cerdik di kotak penalti, dan kemudian dapat hadiah penalti, dan Hanif mampu mengeksekusi dengan baik. Beberapa peluang juga tercipta melalui set piece yang luar biasa dari Rizky Dwi, 2 kali kalau nggak salah di babak pertama, mampu membahayakan, dan beberapa serangan balik yang juga membahayakan dari Arema. Ini luar biasa. Ini bagi saya perjudian yang bagus dari Coach Eduardo yang tidak memaksa langsung mengganti pemain di menit-menit awal ketika Jayus sudah
di kartu merah oleh wasit. Ini luar biasa. Tapi babak pertama bagi saya kita harus mengapresiasi permainan dari ketenangan dari Adilson Maringa. Satu, saat dudukan masih 0-0 dia melakukan penyelamatan dengan kaki dari free kicknya Anko Jensen yang itu sudah deflect. Itu sudah membentur kaki pemain Arema. Dia sudah berat kiri tapi ternyata kakinya mampu menyambut. Ini luar biasa. Penyelamatan kiper dengan kaki itu dengan kondisi yang sudah jatuh ke kiri tapi kakinya masih aktif bergerak, ini luar biasa. Ini super safe gitu bagi saya. Kemudian one on one sama Ilhamuddin, dia cukup tenang mengamankan bola itu dengan baik. Babak pertama saya pikir salah satu penyelamat Arema adalah Adilson Maringa. Dia bermain tenang, dia mampu menjaga beberapa penyelamatnya itu membuat lini belakang itu percaya diri gitu kan. Membuat lini tengah juga mau berjuang, membuat lini depan kemudian juga mau turun. Akhirnya ya meski kemudian ada satu gol yang sebenarnya itu bukan kesalahan Maringa, karena bagi saya satu gol PSM itu karena Rensi telat nutup si Ilhamuddin, akhirnya dia dengan leluasa memberikan sepakan keras yang tidak mampu ditepis oleh Maringa. Tapi bagi saya babak pertama keseluruhan Maringa adalah pemain terbaik. Kemudian masuk babak kedua, ternyata Eduardo sudah memprediksi bahwa PSM ini akan cukup mengendalikan permainan. Dia pun akhirnya memasukkan Sergio Silva, menggantikan Dedik yang memang di babak pertama itu terlihat kurang, peranannya kurang. Mungkin karena memang distribusi bola kurang dan posisinya dikonversi ke kanan sehingga dia harus adaptasi. Sergio masuk, Rensi tengah. Karena memang di babak pertama ketika sudah main 10 telak bahwa Arema sudah kalah di lini tengah. Rensi dimasukkan berdua dengan Hanif untuk menjaga kedalaman. Sergio Silva yang baru seminggu diharapkan mampu menjaga lini pertahanan bersama Bagas. Hasilnya efektif. Hampir PSM Makassar itu tidak bisa menembus ketatnya lini pertahanan. Kalaupun ada dua peluang itu membentur Mister Gawang, itu karena karena rapatnya. Dalam sepak bola ketika tim sudah sering crossing atau sering melakukan shoot dari luar kotak penalti, itu adalah tim yang memang susah untuk ditembus di lini pertahanan. Satu kredit di babak kedua ini dengan 10 pemain memang Arema pada babak kedua fokus bertahan sambil sesekali menyerang. Terlihat bahwa intensitas menyerangnya sudah beda. Memang targetnya mungkin tidak memaksa karena faktor fisik juga pasti tidak kuat jika harus memaksa terus intensitas tinggi dengan 10 orang pemain. Lini pertahanan tenang, maksudnya Sergio Silva terlihat juga dia mampu memotivasi pemain lokal yang lain, yang sehingga membuat lini pertahanan ini tenang. Dan ini uniknya Almeida gitu kan, saat Feby keluar masukkan Dendi, yang justru jadi striker itu adalah Dendi. Fortes justru ditaruh sayap kiri. Dan ternyata hasilnya juga efektif. Memang tidak ada peluang emas, tapi hasilnya efektif. Jadi Fortes ini di mana-mana gitu kan. Di kanan ada, di kiri ada, di tengah juga ada, di depan juga ada. Jadi dia ini mobile, disetting mobile oleh si Eduardo, disetting mobile, dia dikasih kebebasan. Memang beberapa kali lini pertahanan tembus lewat kiri. Ya karena itu tadi, mungkin Fortes memang dasarnya striker, ditaruh di sayap kiri, akhirnya ada beberapa ini. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, Rensi ternyata mampu membackup sisi kiri bersama John, sehingga lebih aman. Sampai 90 menit saya pikir relatif aman lah, karena hanya ada 2 peluang emas, hanya ada 3 peluang emas, 2 bentur tiang, 1 dari Anko Jensen yang mampu masuk ke kotak penalti, untung menyamping di sisi kanan. Tapi kredit di babak kedua adalah tentu untuk Fortes, karena dia sebagai seorang yang terakhir di lini belakang, di lini depan Arema, mampu bekerja tanda kutip sendirian, dengan supply ya seadanya, karena memang Arema sudah fokus bertahan di babak kedua. Dan
sayang sekali menit 80 sekian, 86 atau 87 dia dapat satu peluang dari umpan manis dari Dendi, dia tidak mampu mengkonversi gol. Ya mungkin ini masih proses adaptasi, tapi Eman gitu, memang Eman nggak bisa gol. Tapi secara keseluruhan hari ini Arema main dengan 10 orang sejak menit 4 itu luar biasa. Mereka Eduardo tidak buru-buru mengganti pemain, ini luar biasa. Eduardo yakin bahwa 10 pemain yang ada di babak pertama mampu menjalankan dengan baik, dan itu terbukti. Perubahan formasi di babak kedua membuat Arema lebih solid di lini pertahanan. Eduardo nampaknya sudah memikir bahwa lebih baik fokus bertahan dan kemudian mengandalkan serangan balik. Beberapa kali mampu membahayakan meskipun penyelesaian masih harus dilatih lagi. Ketiga dan yang paling utama, saya pikir apresiasi untuk salah satunya untuk beberapa pemain asing hari ini. Pertama tentu saja Maringa dengan ketenangannya. Kemudian Fortes dengan badan yang besar. Kita berpikirnya striker badan besar itu malas gerak, tapi Fortes membuktikan bahwa striker badan besar itu agresif. Tidak hanya dia menang duel, dia punya dribbling yang bagus, visi bermain juga bagus. Bagaimana dia melihat temannya yang kosong, tidak selalu memaksa ini langsung ke depan. Kemudian Renzi ya sebagai seorang pemain Jepang yang fisiknya luar biasa. Saya pikir dari semua pemain hari ini 90 menit yang cukup mobile gerakannya itu adalah Renzi. Dia mampu kelihatan stamina cukup terjaga di 90 menit itu. Terakhir Sergio memang belum terlalu kelihatan, tapi masuknya dia salah satu kesorot kamera adalah bagaimana dia sudah mampu berkomunikasi dengan pemain lokal yang lain. Dia baru 1 minggu gabung, tapi dia mencoba untuk memberi semangat pemain lokal yang lain bahwa masih bisa untuk minimal untuk mendapatkan 1 poin. Hasil imbang ini tentu menjadi bekal positif untuk pertandingan berikutnya melawan Bayangkara FC. Tidak mudah lawan Bayangkara dengan hampir semua dianggap pemain bintang, tapi dengan apa yang ditampilkan Arema malam ini, kita boleh optimis. Kita boleh optimis menatap musim ini. Jika main 11 pemain, saya berani bilang bahwa Arema bisa saja menang pada pertandingan tadi. Karena kita sama jumlahnya, dan terlihat bahwa lini depan ini cukup mengerikan ketika 4 pemain ini bermain bersama. Meskipun hanya 10 pemain pada babak pertama, 4 pemain yang bersama main ini cukup membuat lini belakang lawan ngeri. Nah, apalagi minggu depan kita main dengan 11 pemain lawan Bayangkara, dan kita boleh optimis jikalau tim ini konsisten, tidak ada mungkin badai cedera yang terlalu banyak, mungkin Arema bisa berbicara lebih banyak. Apalagi musim ini disokong finansial yang cukup kuat dari presiden Arema yang baru, cadangan 99 Mas Gilang. Ini kombinasi yang pas. Ini seperti menjawab keraguan Aremania. Ya meskipun pertandingan pertama, tapi bagaimanapun kita tetap harus apresiasi. Dari saya pribadi kita beri 2 jempol. Bagi teman-teman yang mungkin memberi saran, tidak masalah, tapi ayo kita objektif. Kalau misalkan kurang kreatif, loh main 10 kurang kreatif gimana? Karena fokus main 10 itu pasti bertahan, bla 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 bla, itu disimpan. Karena main 10 itu tidak mudah, apalagi setelah yang harus diingat, kompetisi itu vakum 1,5 tahun teman-teman. Vakum 1,5 tahun, tentu kita harus memaklumi pada sisi pemain adaptasi dengan kondisi pertandingan dan kondisi lapangan. Sekali lagi selamat untuk tim Singoedan. Semoga permainannya semakin meningkat di pertandingan selanjutnya, dan minggu depan semoga bisa mendapatkan 3 poin melawan tim kuat Bayangkara FC. Terima kasih RCB FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.